Kapitalisme. Kapitalisme yaitu sistem ekonomi di mana hampir semua alat produksi dan sumber daya, mulai dari pabrik, toko, sampai teknologi, dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau perusahaan swasta. Pemerintah di sini perannya kecil, biasanya cuma bikin aturan main biar nggak ada yang curang banget. Di kapitalisme, pasar itu rajanya. Kalau ada barang yang banyak orang mau, harganya bisa naik. Kalau nggak laku, ya harga turun, atau barangnya hilang dari pasar. Kelebihan kapitalisme, inovasi cepat, kompetisi bikin produk makin bagus dan murah. Misalnya, produsen HP terus berlomba bikin model baru yang lebih canggih supaya kamu mau beli. Kekurangannya, kalau kalah bersaing, perusahaan bisa bangkrut dan pekerjanya kehilangan pekerjaan. Selain itu, kesenjangan ekonomi biasanya tinggi. Yang kaya makin gampang kaya, yang miskin makin susah naik kelas. Contoh negara kapitalis, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara Eropa Barat. Kalau di sini, kamu bebas buka bisnis apa saja. Bahkan kalau mau jual mie instan rasa coklat pun, nggak ada yang larang. Sosialisme. Sosialisme yaitu sistem di mana sebagian besar sumber daya penting, seperti listrik, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan, dimiliki atau diatur oleh negara. Tujuannya sederhana, pemerataan kesejahteraan. Semua orang diusahakan bisa hidup layak, nggak ada jurang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Di sosialisme, sektor swasta tetap ada, jadi kamu masih bisa buka usaha sendiri, tapi sektor vital biasanya dikuasai negara. Contohnya di Swedia atau Norwegia, pajak tinggi, tapi warga dapat pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan bantuan sosial yang kuat. Kelebihannya, tidak ada orang yang dibiarkan jatuh terlalu jauh dalam kemiskinan. Kekurangannya, kalau pemerintahnya kurang efisien, pelayanan publik bisa lambat, dan kadang inovasi sektor swasta terhambat karena pajak tinggi bikin orang malas investasi besar. Komunisme. Komunisme yaitu sistem di mana semua alat produksi, dari lahan pertanian sampai pabrik, dimiliki bersama oleh masyarakat, yang biasanya diwakili oleh negara. Tidak ada kepemilikan pribadi untuk hal-hal yang dianggap sumber produksi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang setara. Kedengarannya ideal. Semua orang dapat bagian sama rata, nggak ada yang kelaparan, dan nggak ada yang terlalu kaya. Tapi di praktiknya, sulit dijalankan. Karena ketika semua orang mendapat bagian yang sama, motivasi untuk bekerja lebih keras bisa menurun. Contoh historis, Uni Soviet, Tiongkok di era Mao Zedong. Negara mengatur dari awal sampai akhir. Apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, sampai siapa yang dapat. Kalau target produksi padi terlalu tinggi, petani bisa terpaksa melaporkan angka palsu, yang ujungnya bikin kelaparan massal. Ekonomi campuran. Ekonomi campuran yaitu kombinasi dari kapitalisme dan sosialisme. Artinya, sektor swasta bebas berkembang, tapi pemerintah juga punya kontrol di sektor-sektor strategis. Di sistem ini, pasar tetap berfungsi, tapi negara bisa turun tangan kalau ada masalah besar. Misalnya, pemerintah bisa memberi subsidi untuk pangan supaya harga nggak melonjak, atau mengatur industri tertentu demi keselamatan publik. Contoh, Indonesia, Jepang, Prancis. Kelebihannya, bisa mengambil yang terbaik dari dua dunia, fleksibilitas pasar bebas plus jaring pengaman sosial. Kekurangannya, kalau pemerintah terlalu sering ikut campur, bisa bikin pasar jadi lambat berkembang. Tapi kalau pemerintahnya lemah, bisa jadi kacau kayak kapitalisme liar. Ekonomi pasar. Ekonomi pasar yaitu sistem di mana hampir semua keputusan ekonomi, dari harga barang, jumlah produksi, sampai distribusi, ditentukan sepenuhnya oleh interaksi penjual dan pembeli. Pemerintah hanya sedikit campur tangan, kalaupun ada, biasanya untuk melindungi hak konsumen atau memastikan persaingan sehat. Kelebihannya, sangat fleksibel. Perusahaan bisa langsung menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar. Kalau tiba-tiba es krim rasa stroberi booming, pabrik bisa langsung produksi massal tanpa tunggu izin pemerintah. Kekurangannya, kalau ada krisis, efeknya bisa parah karena pemerintah nggak banyak intervensi. Selain itu, pasar bebas bisa menciptakan monopoli kalau perusahaan besar menguasai semua jalur distribusi. Ekonomi terencana. Ekonomi terencana yaitu kebalikannya ekonomi pasar. Semua hal diatur oleh pemerintah, mulai dari apa yang diproduksi, berapa banyak, sampai siapa yang dapat. Sistem ini bisa menjaga kestabilan dan memastikan semua orang dapat kebutuhan pokok. Tapi kekurangannya, inovasi jadi lambat. Karena nggak ada persaingan,
Produsen nggak punya dorongan untuk membuat barang lebih bagus atau lebih murah. Contoh, Korea Utara. Di sana, kalau pemerintah bilang pabrik bikin 10.000 jaket, ya segitu jumlahnya, nggak peduli mau tren jaket itu sudah lewat atau belum. Ekonomi subsisten. Ekonomi subsisten yaitu sistem di mana orang memproduksi barang hanya untuk kebutuhan mereka sendiri dan keluarga, bukan untuk dijual ke pasar. Biasanya ada di masyarakat pedesaan atau terpencil yang masih mengandalkan pertanian tradisional, perburuan, atau barter. Kelebihannya, masyarakat mandiri dan tidak tergantung harga pasar. Kekurangannya, pertumbuhan ekonomi sangat lambat dan kalau gagal panen, ya langsung krisis karena tidak ada cadangan dari luar. Analogi gampangnya, ini seperti hidup di survival mode game, di mana semua yang kamu makan, kamu sendiri yang cari atau tanam. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ada larangan riba, maisir yaitu judi, dan gharar yaitu ketidakpastian berlebihan. Transaksi harus halal, adil, dan saling menguntungkan. Sistem ini mengedepankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Kalau ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, ditanggung bersama. Contoh penerapan, perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Kelebihannya, fokus pada etika bisnis, tidak sekadar profit. Kekurangannya, butuh pemahaman tinggi dari pelaku pasar dan kadang sulit diterapkan di pasar global yang mayoritas berbasis bunga.